Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Najri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Nurmali Putri. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rijami Sejono Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Indah Konita. Halo guys, nama saya Yuki Anika Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jahra Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nazazia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Japira Balkis Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Akmal Ramadan dari kelas 10 IPS 2, kelompok Kerajaan Kediri. Saya akan melanjutkan presentasi sejarah Kerajaan Kediri. Sejarah Kerajaan Kediri. Biografi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042-1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Kerajaan Kediri diduga berpusat di Daha, sebuah wilayah permukiman yang diperkirakan ada di bagian selatan Jawa, bagian timur mendekati wilayah kota Kediri, Jawa Timur saat ini. Masa berdiri Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dimulai dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan agar menghindari pertikaian. Pembagian kerajaan itu dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Bahrada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan Panjalu Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Pasti turun Hyang III hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui adanya prasasti sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Duha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang ada masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Terjadi sekitar tahun 1135 sampai 1959. Pemerintahan yang dipimpinnya sudah teratur dan hukum dilakukan secara tegas dan adil. Sri Jayabaya mampu menaklukkan Kerajaan Jenggala dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang 1135, yaitu Panjalu Jayat atau Panjalu Menang. Sri Jayabaya juga terkenal sebagai peramal karena ramalannya mengenai kondisi Indonesia di masa depan. Ramalannya dikumpulkan dalam kitab Jongko Joyoboyo. Strategi kepemimpinan Prabu Jayabaya dapat memakmurkan rakyatnya memang sangat mengagumkan. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sedangkan Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayah yang luas, dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Hou Kupei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintahan dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharata Yuda, dan sampai sekarang ia dikenal karena lamarannya tentang Indonesia dalam Jangka Jayabaya. Masa runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan
Ken Arok Akuwu Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singasari. Ken Arok mengangkat Jaya Sabha, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jaya Sabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan dengan putranya, yaitu Jaya Katuang. Jaya Katuang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jaya Katuang membangun kembali kerajaan Kediri, namun hanya bertahan 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, Raden Wijaya. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Kediri. Berikut merupakan kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Kediri. Kediri menghasilkan banyak beras, barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Pajak berupa hasil bumi dilihat dari hasil letaknya yang berada di tepi Sungai Berantas. Dengan jumlah pelabuhan besar, kita bisa mengetahui bahwa kehidupan perekonomian Kerajaan Kediri didominasi oleh aktivitas perdagangan. Meskipun masyarakat Kediri juga mengenal peternakan dan pertanian, hasil Kerajaan Kediri antara lain beras, kapas, ulat sutra. Dari hasil itulah penghasilan para pegawainya dibayar dengan menggunakan hasil bumi. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapih. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyatnya, sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 berdasarkan kedudukan dan pemerintah kerajaan, diantaranya golongan masyarakat pusat kerajaan, golongan masyarakat tani daerah, golongan masyarakat non-pemerintah. Kehidupan politik Kerajaan Kediri. Kehidupan politik di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Pada tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara keduanya. Panji Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya sehingga Panji Garasakan berkuasa. Tahun 1059 Masehi yang memerintah adalah Samarot Saha, tetapi setelah itu tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi muncul kerajaan Panjalu dengan rajanya Jayawangsa. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Tahun 1117 Masehi, Bameswara tampil sebagai Raja Kediri dengan prasasti yang ditemukan antara lain prasasti Padlegan 1117 Masehi dan Panumbangan 1120 Masehi. Kehidupan budaya pada masa Kerajaan Kediri. Di bidang kebudayaan, khususnya sastra, Kediri berkembang pesat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada masa Jayabaya berhasil digubah Kitab Bhartayuda oleh Empu Seda dan Empu Panulu. Di samping itu, Empu Panulu juga menulis kitab Hariwangsa dan Gatotkaca Sraya. Kedua, masa Kameswara berhasil ditulis kitab Samaradana oleh Empu Damarja. Kitab Lubdaka dan Werta Sancaya oleh Empu Tengahkung.
Raja-raja Kediri dari masa ke masa. Sri Samarawijaya 1045 Masehi, Sri Jayawarsa dari 1104 sampai 1115 Masehi. Raja Bameswara dari 1116 sampai 1135 Masehi. Sri Jayabaya dari 1135 sampai 1159 Masehi. Sri Sarweswara dari 1159 sampai 1170 Masehi. Sri Aryeswara dari 1170 sampai 1180 Masehi. Sri Gandra 1181 Masehi. Sri Kameswara dari 1190 sampai 1200 Masehi. Sri Kertajaya dari 1200 sampai 1222 Masehi. Beberapa peninggalan kerajaan Kediri. Candi Penantaran. Candi Penantaran terletak di daerah Penantaran, Kecamatan Ngengglo, Kabupaten Blitar. Isi prasasti Penantaran adalah tentang peresmian sebuah predika untuk kepentingan sirap Panduka Batara Palawa. Candi Migambar. Candi yang ditemukan di wilayah Sumber Gempol, Tulungagung dibangun pada 1214 Saka. Sangat khas dengan ukiran menyerupai sosok laki-laki dan perempuan serta berbagai reviel unik candi lainnya. Kitab Bayatayuda. Kitab Bayatayuda adalah karangan MPU Tantrulan dan MPU Panulun. Kitab Bayatayuda ditulis pada zaman Raja Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadi perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Kitab Lubdaka ditulis oleh MPU Tanangkung pada zaman Raja Kamerwara. Kitab ini menceritakan tentang seseorang pemburu bernama Ludaka yang mengadakan perjuangan terhadap Dewa Siwa, sehingga rohnya yang semestinya untuk masuk neraka menjadi masuk surga. Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha adalah karangan MPU Kanwa yang isinya tentang perkawinan antara Raja Airlangga dengan putri dari Kerajaan Sriwijaya. Kitab peninggalan Kerajaan Kediri ini ditulis pada masa pemerintahan Prabu Airlangga. Kitab Samaradahana. Kitab ini ditulis pada zaman Raja Kamaswari oleh MPU Darmaja yang terkenal dengan karyanya Cerita Panji. Isi kitab ini menceritakan tentang sepasang suami istri, Semara dan Rati, yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Semara dan Rati akhirnya terkena kutukan dan mati terbakar oleh api dahana karena kesakitan Dewa Siwa. Akan tetapi mereka dihidupkan kembali dengan menjelma sebagai Kemeswara dan permaisurinya. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Isinya menceritakan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Kediri ketika diserang oleh kerajaan sebelah timur. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya pada 1994 Masehi. Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang berisi tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada kerajaan Kediri. Prasasti ini ditulis pada 1994 Masehi. Fakta Kerajaan Kediri. Raja terbesar dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya. Jayabaya ingin mengambilkan kejayaan seperti masa Airlangga yang berhasil. Lencana kerajaan memakai simbol Garuda, Mukha simbol Airlangga. Pada masa pemerintahan Jayabaya memperhatikan kesusistraannya. Empu Sajadah dan Empu Panuluh merubah karya sastra. Kitab Bhatayuda menggambarkan peperangan antara
Pendewa dan Kurawa yang untuk menggambarkan peperangan antara Jenggala dan Kediri. Raja Kediri yang terakhir ialah Kertajaya yang pada tahun 1222 kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok sehingga berakhirlah kerajaan Kediri yang muncul kerajaan Singasari. Pada masa kejayaan Kediri, perhatian raja terhadap kehidupan ekonomi rakyat juga besar. Hal itu dibuktikan dengan karya-karya sastra yang ingin menjamin kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada saat ini.